Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Pak Firul yang budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kelucingan, diberi kesehatan. Selalu kami doakan yang sudah sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan dilindungi dari balak bencana yang saat ini sedang melanda hampir seluruh dunia. Amin. Allahumma amin. Amin. Pemirsa, berbijak daripada konten-konten saya yang sudah lama, yaitu diantaranya ada konten yang berjudul Para Waliullah, ada yang bertugas untuk Nusantara, dan juga banyak leluhur Nusantara yang bertugas kembali untuk Nusantara. Kali ini saya berpijak dari pengalaman nyata, mulai dari acara pergantian tahun kemarin, banyak diberitakan, baik itu media sosial resmi milik pemerintah ataupun media sosial sifatnya hiburan, di mana dikabarkan akan adanya bencana di Nusantara, adanya megatrus, kemudian juga banyak gunung Merapi yang sudah mulai batuk-batuk waktu itu, tapi sampai sekarang ini alhamdulillah belum terjadi di Indonesia. Justru malah banyak daerah di luar sana, di Nepal, di Cina, di Vanuatu, dan lain-lain yang dikabarkan justru malah banyak bencana yang terjadi. Silakan disimak berita-berita itu. Di Saudi Arabia sana juga demikian, banyak bencana. Nah, di sini ingin saya kuak sisi goibnya, feedback kepada konten-konten saya dulu soal Nusantara, yaitu ternyata banyak waliullah yang bertugas lagi untuk Nusantara. Kali ini mohon doanya, saya ingin menguak sisi goibnya. Ada apa gerangan sehingga bencana-bencana yang pernah dikabarkan di Nusantara ini tidak terjadi sampai sekarang? Apakah itu suatu kebetulan? Padahal saya juga pernah jauh sama goib bahwa bencana-bencana sebenarnya itu adalah Allah menegur karena banyak manusia yang maksiat. Itu kira-kira, silakan dicari konten-konten saya. Nah, kali ini saya ingin mengisi goibnya. Sampai sekarang ini alhamdulillah di Nusantara bencana-bencana besar tidak terjadi. Apakah itu kebetulan atau ada sesuatu yang bekerja sehingga bencana-bencana itu bisa diredam? Mohon doanya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, minimal ada hikmah pelajaran buat kita manusia yang hidup di Nusantara ini. Saya ditemani media, atau saya Bapak Kemit. Lagi Pak Kemit. Waalaikumsalam aja lo. Alhamdulillah. Jarang kelihatan kamu, Mit. Sihat Pak Kemit? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat tuh. Gawe adik terus ya tak iki. Dereng, Mbak. Dereng. Gawe terus itu ya. Alhamdulillah. Aku udah karo anake. Bar anake sing mik keti bapakne. Melu-melu ya. Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Ini sudah lama sebenarnya ini pemberitahuan ini. Tidak mereka sampean ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Goib di Nusantara yang diperintahkan untuk menceritakan tentang sampai sekarang ini bencana besar di Nusantara yang terjadi. Datang ke sini dan masuk ke tubuhnya Mas Hamid dengan ilmu yang Anda punya. Penyusup, pengkhianat langsung dilempar. Goib yang diperintahkan untuk bercerita tentang diredamnya bencana yang di Nusantara ini. Datang ke sini. Hadir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi bentuk sesuaikan dengan tubuh yang kau masuki. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali pada kamu sendiri.
dengan pedang ini terbelah kamu kalau bohong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Dan punya tolong bersihkan tubuh ini. Bersihkan dulu. Biar penyusup. Bismillah. Bersihkan semua. Masih teman-teman saya juga ini. Bersihkan dulu semua. Allah. Bersihkan semua. Bismillah. Assalamualaikum. Diikat yang tubuh orang datang itu diikat. Itu lembah Allah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih pala buat sampean tambah kuat. Allah. Sebelum banyak bicara seperti biasa walaupun goib, Pak Subhi mau Anda? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua datang subuhat minuman. Ini Nusantara, rokok lengkap banyak pun saya pun Allah silakan. Kopi, telo goreng, rokok silakan. Terima kasih. Sama-sama. Aku juga mau ngopi. Silakan, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Maaf saya kurang sopan, Mbah ya. Karena gue pengen tipuan kan? Saya tahu. Iya ini. Sebelum saya masuk ke pertanyaan saya yang inti, saya ingin tahu jati diri Anda dulu, ya. Yang masuk ke tubuh Mas Hamid itu golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin. Dari Anda masuk bilang assalamualaikum, itu jin dan muslim. Silakan ceritakan bagaimana proses Islam Anda. Silakan, Mbah. Keislaman saya. Saya diislamkan oleh beliau. Tidak usah saya sebutkan namanya. Siap, nggih. Tetapi yang mengislamkan saya, beliau dulu juga hidup seperti kalian ini. Allahu Akbar, nggih. Beliau dulu adalah manusia. Dan beliau juga dulu diizinkan untuk menjadi raja. Disitulah keislaman saya. Terus sampai sekarang? Saya dan teman-teman saya saat diislamkan, kami dan pasukan beliau berperang. Karena dari golongan kami, dan sekaligus saya terutama, saya tidak terima jika pasukan-pasukan saya banyak yang dihancurkan dan banyak yang masuk Islam, diislamkan beliau. Di balik semua itu, saya merasa terancam. Saya juga merasa tertantang bahwa saya ingin melihat seberapa kuat beliau dengan kekuatan yang dia miliki untuk mengalahkan kami dan pasukan-pasukan kami pada zaman dahulu kala. Disitulah titik pertemuan peperangan antara golongan kami dan golongan beliau. Tetapi di dalam peperangan tersebut, beliau tidak membunuh kami. Tetapi kami masih diizinkan untuk memilih antara kami langsung dihancurkan ataupun tunduk, bukan tunduk dengan beliau, tetapi tunduk dengan penguasa alam gaib. Beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Dan disitulah kesalahan kami. Saya tidak melihat beliau, bahwa beliau sudah masuk di dalam jajaran dan sudah diperintahkan di dalam tugas tersebut. Disitulah kami menyerah. Dan kami memilih tunduk. Dan ingin
bertugas di dalam bendera beliau, jajaran beliau, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Terus ini, biar akrab, saya boleh manggil siapa? Panggil saja, saya Gulama. Eh? Gulama. Gulama, panggil Mbah Gulama ya? Ya, Mbah Gulama. Dari apa yang diceritakan tadi penangkapan saya, jadi di alam gaib sampai diislaman oleh seseorang, ya toh, yang dulu pernah hidup seperti aku ini. ya, Oh, jadi di alam gaib seperti roh ya. benar. Nah, ketika masih hidup itu sebagai seorang raja, kira-kira raja kerajaan itu jauh dari zaman sekarang atau dekat zaman sekarang? Jauh dari zaman sekarang. Jauh ya. Kalau boleh dibilang terkenal gak kerajaan itu di dunia manusia? Sangat terkenal sampai saat ini. Tak bayangkan ini kira? Ya, bukan? Benar. Oh, Allahu Akbar. Yang orangnya Mokso itu ya? Tidak usah disebutkan. Ya, aku bilang Mokso saja kan. Kan nggak tahu juga siapa yang Mokso kan? Ya. Oh, Karena sekarang banyak orang yang salah kaprah dengan apa yang kamu katakan tadi. Oh gitu. Ya biar aja. Oh namanya itu orang paham deh. Itu kan Allah diberi kepahaman. Ya, saya tahu. Nah, kita bicara pada kisi-kisinya. Soalnya saya paham siapa raja itu. Kok bisa-bisanya raja itu kan Mokso, ya kan? Dulu kan maaf ini bukan pemeluk Islam lah kan. Ya. Aku yakin apa yang beliau peluk dulu juga benar seperti dulu. Dulu benar. Tauhid semasa mau iblis dibelok-belokkan kan. Jadi seperti itu keadaannya. Ya. Tapi toh beliau Mokso sekarang di alam gaib ikut beliau berjuang begitu kan. Oke. Kita singkat dulu termasuk raja itu. Saya bahas diri dulu sampai Mbah Gulama sendiri. Nah, ketika masih fasik, berarti itu pesanan Anda belum lama kalau begitu ya? Assalamualaikum. Jawab dulu silakan. Kenapa? Dia datang. Tidak apa-apa. Ada pesan? Ada. Tapi nanti saja. Oke. Ini Mbah Gulama. Silakan ceritakan mana yang boleh diceritakan, kalau belum boleh diceritakan, ya. Kan malam gaib tahu kisi-kisi kan, tahu koridor, mana yang dibuka, mana yang tidak kan gitu. Nah, itu sangatlah benar sekali. Saya mengundang Mbah Gulama ini kan juga sesuatu ini saya dengar langsung, kan gitu. Kalau tidak ya nggak mungkin lah, nggak berani saya kan, karena ini masalah rahasia kan gitu. Gini Mbah Gulama, ketika masih fasik Anda ini di mana posisinya? Sebutkan aja daerahnya ini, penguasa ini gitu loh. Jangan tempatnya, kok ditekani wong saja ini malah kok. Tidak usah saya sebutkan. Gak jauh dari sini kah kira-kira? Ya, dekat. Di Nusantara ya. Anda penguasa apa dulu? Saya dulu adalah penguasa di dalam kerajaan yang sangat kecil. Enak mana antara ikut beliau Sang Nirwana dengan ikut iblis? Alhamdulillah. Syukur saya panjatkan. Saya bersyukur. Nikmat di dalam kehidupan kami. Dahulu kala saya ketika masih fasik. Dan setelah saya ikut beliau, Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Dan saya juga sudah muslim. Alhamdulillah, nikmat sekarang. Alhamdulillah. Diminum sama ngerokok, Mbah Gulama suka-sukan. Terus senyum aku kenapa? Kenal saya gak senyum itu? Aku sering lewat. Tidak usah saya sebutkan. Jangan dilihat kenakalan saya. Nanti kamu juga ngomong kamu kesini dulu nakal gini-gini, nanti aku malu aku. Tidak. Nggak apa-apa. Saya dulu juga lebih dari kamu kenakalan. Wow. Nakalnya kayak apa dulu? Tidak usah. Kayak cewek gitu ya. Kita kan cowok ganteng nggak apa kan? Mbah Gulama merokok. Tuh. Ini Mbah Gulama. Ketika aku mohon pada Allah di sini beliau.
Karena sampai sekarang ini di Nusantara kan kemarin rame diberitakan banyak gempa bumi gitu. Model itu sampai ada El Nino barang segala itu. Tapi sampai sekarang sampai ke sini masih kondusif kan gitu. Masih saya di luar negeri sana di Nusantara. Ya situ nggak pernah diberitakan malah banyak bencana kan gitu. Aku mohon pada izin beliau, Bagu Lama yang suruh ke sini. Jadi sedikit banyak ada kan tahu kira-kira apa itu kebetulan atau ada sesuatu yang boleh di situ kan gitu. Nanti ceritakan. Nah gini Bagu Lama, kita masih bicara soal sama-sama dulu lah. Kalau sama aku curiga. Kalau emang Anda tahu tentang kejelekan saya, bukan saya apa-apa. Tidak perlu. Tidak perlu. Nostalgia ya, pernah kita ya. Ketika masih fasik, sampean dulu perbuatanmu apa? Oh, ayo ngomong. Sudahlah. Diceritakan aja, biar aku tahu juga udah pernah nakal gitu loh. Biar teman saya ini lihat gitu loh. Kayak tobat. Apa yang kamu lakukan dahulu kala? Saya pernah melakukannya. Dan apa yang pernah dilakukan saudara-saudara yang ada di depan saya ini, saya pernah melakukannya. Saya telah memberikan keilmuan. Saya telah memberikan apapun yang diminta manusia, yang dimana manusia datang ke tempat saya pada zaman dahulu kala. Perihal apa yang telah saya lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, perbuatan kemaksiatan apapun yang dilakukan manusia, saya juga pernah melakukannya pada zaman dahulu kala. Itu saja. Oh, sama kalau begitu Bagu Lama kan. Alhamdulillah sekarang ini sama-sama. Sekarang ada Muslim. Saya memang pernah mendengar juga tuh nasihat bahwa Allah dan jin manusia beribadah kan gitu. Ya. Kalau kami sebagai manusia ini saat ini ya, cara ibadah kami adalah melaksanakan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan untuk cara hakikatnya adalah itu tadi itu beli itu yang nirwana. Bagaimana dunia Mbah Lama sendiri? Sama. Apa yang kalian lakukan setiap hari? Kami sudah Muslim, sudah beragama Islam. Kewajiban-kewajiban yang harus kami jalankan, sholat, dzikir setiap waktu, bersolawat, membaca dzikir waqiah. Kami juga berpuasa. Apa yang kamu lakukan dan saudara-saudara yang kalian lakukan di alam kami yang sudah ikut beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, kami juga melakukannya. Alhamdulillah sama ya Mbah Lama ya. Oke, terima kasih tentang jati diri Mbah Lama. Saya insya Allah ada kepahaman. Nah sekarang ini maksud saya mohon pada Allah izin beliau, ternyata Mbah Lama datang ke sini. Begini Mbak ceritanya. Ya. Sampai sekarang Nusantara kan alhamdulillah, walaupun ada bencana alam kan sebenarnya kecil lah. Sampai timbul banyak korban. Padahal kemarin diberitakan mau ada gempa besar, bahkan tsunami sekian meter tingginya. Kalau tsunami air naik ke laut itu kayak apa tingginya? Ya, waktu saya ditugas di Aceh aja kayak gitu banyak korbannya kan. Nah, ada gunung pada meletus gini. Nah, tetapi kenyataannya, nah sampai sekarang ini apa yang diberitakan itu menurut saya pribadi bukan hilang, tapi Ya. kecil fluktuasinya gitu loh. Kok diredam gitu. Ini satu kebetulan kah atau ada sesuatu yang bekerja? Ternyata Mbah Lama yang suruh ke sini, masuk ke Mas Hamid ini. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang kejadian ini? Silakan ceritakan Mbah Lama. Yang bisa saya ceritakan, Hmm. akan saya ceritakan semuanya. Nggih. Tetapi di dalam dunia gaib ada aturan yang dimana boleh dikatakan dan dimana itu adalah ranah rahasia. Yang dimana ranah rahasia dan itu adalah peraturan di alam kami. Saya tidak bisa menyebutkan. Karena jika saya melanggar,
golongan kami juga akan mendapatkan hukuman. Silakan. Alhamdulillah, saya yang diizinkan untuk masuk dalam jasad raga anak ini. Insya Allah, apa yang kamu maksud dan apa yang kamu tanyakan akan saya jawab di tempat ini. Semua kejadian, apapun yang dialami manusia, yang dialami di alam bumi semuanya ini, itu pasti sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu bencana-bencana yang saat ini terjadi, entah itu di luar negeri ataupun di Nusantara ini sendiri. Bencana adalah di mana Allah memperingatkan manusia dengan bencana itu. Di mana manusia sudah banyak yang menyimpang, yang melupakan Allah, bahkan sudah menyekutukan Allah. Perbuatan-perbuatan manusia, entah itu kemaksiatan ataupun yang lain sebagainya, yang dilarang di alam agama ataupun dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia melanggarnya. Maka disitulah Allah memperingatkan dengan bencana alam yang terjadi. Terkhusus di Nusantara ini. Bencana itu pasti ada. Tetapi yang terjadi saat ini, golongan malaikat, golongan siluman, golongan jin, ataupun golongan roh, ditugaskan di Nusantara ini. Adapun tugas-tugas tersebut, saya tidak bisa menyebutkan. Tetapi di dalam tugas tersebut adalah salah satunya untuk membendung di dalam bencana alam yang terjadi di Nusantara ini. Yang dikatakan manusia di dalam teknologi yang telah dibuat di dalam dunia ini. Mereka mengatakan bahwa Nusantara nantinya akan terjadi bencana alam yang sangat besar. Entah itu gempa bumi, entah itu air bah, entah itu angin, entah ataupun itu api, dan lain sebagainya. Semua yang dikatakan manusia di dalam teknologinya, ada kalanya manusia itu sudah terbelenggu dengan hasutan golongan iblis di dalam teknologinya. Ada kalanya teknologinya itu benar, tetapi banyak kesalahannya. Tidak ada yang kebetulan, di mana bencana alam yang semestinya di Nusantara ini terjadi sangat besar. Saat ini di Nusantara bisa dikategorikan bencana tersebut tidak terlalu membawa dampak yang besar. Entah itu bagi alam ataupun bagi manusianya sendiri. Itu tidak kebetulan. Dan itu pun tidak karena teknologi yang dibuat dari golongan manusia. Itu sudah digariskan. Di dalam semua itu ada pasukan-pasukan yang bertugas yang saya sebutkan. Golongan malaikat, golongan roh, golongan siluman, ataupun golongan jin yang diberikan tugas oleh beliau Sang Hyang Nurjaya. Allahu Akbar. Bencana-bencana yang sebelum-sebelumnya yang dikatakan manusia akan terjadi di Nusantara. Sebenarnya bencana tersebut, jika dari golongan tersebut dan beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana tidak menaruh paku-paku bumi di Nusantara ini, bencana tersebut pasti akan terjadi. Bukan hanya harta benda yang dimiliki manusia saja yang hancur,
alam, bahkan manusianya akan ada korban jiwa yang sangat banyak sekali. Tetapi karena beliau, sayangnya beliau kepada umat-umat yang ada di Nusantara ini, agar bertujuan umat yang ada di Nusantara ini agar kembali bertobat. Saking sayangnya beliau, disitulah beliau menaruh paku-paku bumi di setiap daerah di dalam negara Nusantara ini. Di mana paku bumi tersebut adalah yang membuat bencana tersebut tidak menyebar luas, tidak besar, dan efek-efek dari bencana tersebut tidak menimbulkan korban jiwa bagi manusianya itu sendiri. Dan di dalam bencana yang akan terjadi, itu pun dari golongan kami ataupun golongan yang saya sebutkan, yang akan terjadi, beliau itu pasti sudah mengetahui. Dan di mana beliau juga sudah diizinkan untuk bertugas di dalam pos-posnya masing-masing untuk membendung apa yang akan terjadi di Nusantara yang akan datang. Jika saya mengatakan bencana itu bukan hanya alam saja, tetapi bencana yang diakibatkan manusianya untuk menimbulkan korban jiwa bagi manusia yang lainnya, itu juga termasuk bencana. Dan golongan-golongan yang di bawah naungan beliau, Sang Hyang Nurjati Nirwana, juga sudah diizinkan, sudah diberikan amanah untuk membendung bencana di dalam bencana tersebut. Jika saya melihat, jika beliau tidak menaruh paku-paku bumi, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Nusantara ini. Korban jiwa pasti. Harta yang dimiliki manusia itu pasti. Tetapi karena sayangnya beliau, disitulah bencana yang terjadi, yang akan terjadi, dan yang sebelum-sebelumnya akan terjadi di Nusantara, dibendung oleh beliau, Sang Hyang Nurjati Nirwana, melalui pasukan-pasukan yang sudah bertugas. Terima kasih Mbah Gulama. Silakan minum dulu Mbah Gulama. Serius sekali saya menceritakan. Merokok santai. Dari apa yang Mbah Gulama sampaikan, saya boleh bertanya? Silakan. Kalau saya salah, salahkan Mbah Gulama ya. Ya. Dari penangkapan saya yang bodoh ini, bahwa sebenarnya di Nusantara itu akan terjadi bencana yang besar begitu ya. Yang kiranya kalau terjadi betul-betul secara sepenuhnya akan membuat kerugian banyak, baik harta benda maupun jiwa manusia begitu. Benar. Oke. Tapi kemudian semua itu atas kehendak Allah, sehingga Allah pun mengutus sesuatu kekasihnya yang Mbah bilang tadi itu untuk membendung bencana itu begitu. Ya. Di mana beliau itu membawai golongan tadi apa? Malaikat, roh, jin, siluman yang sudah muslim begitu. Benar. Nah, dari sekilas yang saya katakan, beliau itu memasang paku-paku bumi di Nusantara, betul? Benar. Oke. Nah, ini maksud saya gini, Mbah. Nanti berikutnya, kalau memang di dunia jenengan itu tahunnya gelar seperti itu, tapi saya ini manusia, kan gitu. Ya. Nah, kalau yang Mbah sebutkan itu hanya digelar di alam gaib, itu kan khusus di alam gaib yang tahu. Ya. Sedangkan kami ini manusia. Nah, kira-kira beliau itu bertugasnya secara di gaib atau juga dengan jasadnya beliau muter Nusantara atau bagaimana? Ceritakan, Mbah. Beliau itu bukan hanya bekerja di alam gaib saja. Terus? Secara nyata beliau melakukan tugas di mana manusia
tidak mengetahui sama sekali. Dan banyak manusia tidak mengetahui bahwa beliau adalah kekasih Allah. Allahu Akbar. Terus? Beliau juga tidak bertugas hanya di Nusantara saja, tetapi di seluruh dunia ini. Walaupun saya tidak bisa menyebutkan secara gamblang, tetapi di alam gaib dunia ini, beliau bekerja setiap hari untuk membendung apapun yang akan terjadi di dunia ini. Siap. Walaupun ada pergejolakan di dalam dunia ini, tetapi dengan kasih sayang beliau, melalui bimbingan-bimbingan dari kekasih-kekasih Allah yang langsung diizinkan mendampingi beliau, bumi yang seharusnya itu hancur. Walaupun saat ini bumi banyak mengalami bencana alam yang terjadi, tetapi itu adalah semata-mata agar dunia ini seimbang. Itu. Ini kita khusus di Nusantara, Mbah. Ya. Taruh di luar Nusantara jelas, kebakaran di Amerika, macam-macam. Saya sebutkan Mbah ya. Nah, di Nusantara ini tadi mengatakan beliau itu di Nusantara loh ya. Ya. Tadi mengatakan masang-masang paku-paku di Nusantara. Itu beliau secara ketika masangnya itu dengan cara apa gaib atau cara jasad beliau keliling muter apa itu yang saya maksudkan. Apa yang Mbak lihat? Apa yang kamu tanyakan? Saya tidak berani menjawab. Oh siap. Tetapi di dalam beliau melakukan tugasnya, berkeliling di Nusantara ini, terkhusus di negeri Indonesia ini, otomatis di dalam tubuh beliau, golongan yang bertugas, entah itu golongan cahaya, otomatis sudah menjadi paku-paku bumi yang beliau datangi di dalam suatu daerah itu. Allah. Ataupun cara beliau yang signifikan, yang secara terperinci, golongan kami tidak berani untuk mengungkap semua halnya itu. Siap, ya terima kasih. Saya maksud apa yang Mbak omongkan. Nah, terus ini Mbak, pengalaman nyata dunia manusia, saya sering melihat, ini di Nusantara lah, di luar juga banyak. Ya. Kadang-kadang di dunia manusia ini, untuk mendung suatu bencana, kadang ada ritual entah motong kerbau, entah motong kambing, atau apa. Ya tujuannya mereka adalah agar bencana balak diusir kan gitu. Kan banyak kan Mbak lihat kan? Saya banyak. Nah, banyak dulu kamu pasti juga bantu seperti itu kamu kan? Ngomong. Oh, ceritakan. Nah, kira-kira ketika beliau itu masang bumi untuk menanggulangi bencana itu, apakah seperti itu prosesnya? Tidak. Wih, ya benar kamu kok tidak gitu loh. Tidak. Oh, itu tidak pakai ritual seperti itu ya? Tidak. Kalau boleh ceritakan apa yang dilakukan pasang bumi? Bapak tajam begitu? Oh, nggak boleh diomongkan, jadi diomongkan. Tapi intinya tidak cara seperti itu ya? Tidak. Tidak dengan cara melarung sajen enggak ya? Tidak. Melarung sajen. Ataupun sesembahan manusia. Yang dimana manusia bertujuan untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Ataupun di dalam keinginan apapun yang di dalam melarung hal-hal tersebut. Mereka itu sudah salah kaprah. Apa yang dilakukan itu sama halnya mereka sudah menyekutukan Allah. Mereka berpusat. Mereka menitik pusatkan larungan tersebut untuk menjadi keinginan di dalam nafsunya. Tetapi mereka banyak yang tidak ingat bahwa semuanya keselamatan, bencana,
ataupun yang disenangi dan yang tidak disenangi manusia, itu semuanya sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Senjata seorang muslim itu adalah doa. Kenapa harus melakukan seperti itu? Jika mereka berpikir secara akal, logikanya dengan jernih, mereka tidak akan melakukan seperti itu. Tetapi karena bisikan-bisikan dari golongan iblis ataupun bisikan dari golongan-golongan fasik yang ada di sekitar tempat, itulah yang menyebabkan manusia seperti itu. Kan memang ada kan? Ada. Seperti- Nusantara ini sangat Seperti banyak. Bagulama dulu pasti fasik seperti juga toh. Ya. Minta persembahan gitu kan? Iya makanya tak tanya. Jadi jelas beliau itu cara menanggulangi bencana pasang paku bumi tidak dengan cara seperti itu gitu ya. Tidak. Terus beliau itu kok keliling Nusantara untuk memasang paku bumi untuk menanggulangi bencana. Itu yang merintah siapa itu? Allah. Masya Allah. Jadi betul memerintahkan gitu ya. Ya. Toh ini saya tanya lagi spesifik. Kenapa khusus Nusantara ini, ya, kok sampai sekarang masih banyak wali-waliullah yang bekerja untuk Nusantara, ya, sehingga sampai bencana yang harusnya bikin lantak Nusantara tidak terjadi. Apa Nusantara sebenarnya itu? Nusantara adalah pondasi utama di dalam dunia ini. Itu saja. Itu saja? Saya sudah menyebutkan Nusantara adalah pondasi utama di dunia ini. Iya. Dan pastinya jika pondasi utama pasti akan berdiri di dalam dunia luar untuk menjadi Nusantara utama yang akan berpusat, yang akan satu titik di dunia ini adalah Nusantara. Alhamdulillah. Kalau boleh dibilang karena Nusantara ini nanti calon jadi Nusantara dunia begitu. Benar. Ya. Aku juga pernah dialog sama Goib, Bah. Di mana itu berita juga bahwa Nusantara lah awal dan akhir dunia manusia. Itu betul nggak kira-kira? Saya tidak berani menjawab. Kau dapat buat konten dari dulu. Saya tahu. Cuma belum ranah sampean ya. Anda masih muda soalnya. Oke, terima kasih Bagulama dari keterangan Anda sampai bersama saya. Pada intinya ada waliullah yang bertugas membendung daripada semua bala bencana yang ada di Nusantara ini gitu ya. Karena Nusantara nanti akan besar dunia dan cara beliau bertugas bukan dengan cara beri persembahan begitu kan? Bukan. Oke. Terima kasih sudah saya tangkap apa yang saya ingin tahu masalah ini. Saya itu tadi. Silakan Mbak Gula bertugas. Mungkin tugas Anda ini juga sama-sama yang lain menanggulangi bencana itu ya. Tapi kadang sebagai manusia ya jengkel juga loh. Kenapa? Kalau beliau kan sayang. Ya. Lakukan ya banyak orang masing-masing dilibas kan gitu. Nah, ini banyak koruptor di Indonesia ya. Bukan hanya kamu saja. Jika kamu merasa jengkel. Ya jengkel banyak koruptor. Jikalaupun saya diizinkan tempeleng untuk mentempeleng manusia, saya akan mentempeleng manusia tersebut. Cuma karena kehendak Allah sayangi gitu kan. Siapa tahu masih bertobat itu kan. Andai kata mereka yang nakal gak bertobat kayak apa nanti gitu. Ya, ada golongan yang diizinkan untuk mentempeleng manusia itu. Oke, terima kasih. Jadi lanjutkan. Saya semangat kalau soal tempeleng itu. Silakan Mbah Ulama bertugas. Maaf Erong Sopan. Sambil Anda keluar bertugas, kalau emang ini sajian mudahnya silakan. Sambil yang jelek-jelek tubuh teman saya harus kalian Mbak ya. Silakan Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tetap istiqomah. Siap insya Allah. Tetap semangat. Insya Allah. Saya izin pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sadar? Nggih. Alhamdulillah demikian pemirsa dialog saya dengan Goib yang masuk ke Mas Hamid yang dari golongan jin yang proses keislaman seperti itu. Kalau ingin tahu ya ketemu saya langsung. Ternyata Nusantara ini sudah masuk negeri yang disayang oleh Allah ya. Jadi berita-berita kemarin yang diberitakan banyak bala bencana, megatrus, El Nino, kekeringan panjang, alhamdulillah tidak terjadi. Itu karena Allah
memerintahkan salah satu kasihnya dan masih hidup sampai sekarang, bertugas membendung daripada bala bencana yang ada di Nusantara ini. Bagi kita yang hidup di Nusantara ini harus banyak bersyukur, bukan banyak bertingkah yang aneh-aneh. Ya, berbuatlah baik minimal untuk diri sendiri, untuk keluarga, syukur-syukur berbaik untuk masyarakat sekitarnya. Tidak usah banyak memfitnah, tidak usah banyak bikin apa sesuatu hal yang bikin resah. Begitu kira-kira. Pemirsa, semua kejadiannya di dunia ini sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang-orang yang pandai itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila itu kebenaran itu mutlak untuk datanginya, kami menurut Allah, Quran selain itu karena kebodohan kami ya di sini. Tetap semangat Nusantara, perbaiki diri kita masing-masing, berbuat baik minimal untuk diri sendiri, syukur-syukur kepada keluarga dan anak diri tetangga. Semoga manfaat, lebih maaf, salah kata, salah ucap kami. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.